Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata baginya. Pendengar muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kita harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak secara parsial, karena pemahaman yang parsial menjadikan Islam tidak fungsional atau kafah dalam kehidupannya. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, ilham syamil, mencakup seluruh aspek kehidupan rohaniah dan jasmaniah, duniawiyah dan ukhrawi. Secara garis besar, ajaran Islam menyangkut beberapa aspek. Pertama, aspek akidah atau aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, dan hari akhir, dan takdir. Yang kedua, ibadah. Itu segala cara dan usaha pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Aspek ketiga adalah akhlak, nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar, syukur, tawakal, birru walidain, syaja'ah, dan sebagainya. Akhlak al-mahmudah dan sombong, takabur, dengki, riya, ukukul walidain, dan sebagainya. Akhlak al-mazmumah. Yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Itu aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian atau hal lain, misalnya ketatanegaraan, hubungan antar bangsa, antar negara, dan lain-lain sebagainya. Pendengar yang berbahagia, dari sisi waktu, seseorang yang harus menjadi muslim full atau 24 jam sehari semalam, dengan arti kata kita harus mengislamkan seluruh kehidupannya atau seluruh kehidupan kita sampai akhir hayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam kehidupan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Dari sisi ruang lingkup, kita harus mengislamkan kehidupan pribadinya atau pribadi kita, atau keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dari sisi aspek kehidupan, kita harus mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Atau dengan bahasa lain, seorang harus menjadi muslim dalam akidah, ibadah,
akhlak dan muamalah. Mari kita melihat kehidupan pribadi. Pertama, akidah. Tauhid yang benar atau istiqomah, atau akidah salimah wa mustaqimah sebagai ibadur rahman sehingga menjadi muslim, mukmin, muttaqin dan muhsin. Menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber segala kegiatan hidup. Menjauhi syirik, bid'ah, takhyul khurafat dan hal-hal yang menodai iman dan tauhid. Yang kedua, aspek akhlak. Meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam mempraktekkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dan bisa membentuk sifat atau sidik, amanah, fatona dan tabligh. Dalam melakukan amal dan kegiatan didasarkan kepada niat yang ikhlas dan wujud amal soleh dan ihsan, serta menjauhi diri dari perilaku riya, sombong atau israf, fasad atau pasah dan kemungkaran. Dalam menunaikan tugas dan menjalani kehidupan sehari-hari, benar-benar menjauhi perbuatan korupsi misalnya, kolusi dan praktek buruk lainnya yang merugikan diri pribadi dan orang lain. Aspek ibadah. Beribadah sebagai kewajiban utama dalam kehidupan manusia harus dilakukan dengan tuntunan yang sahih dan niat yang ikhlas, sehingga dapat membentuk pribadi yang muttaqin, soleh dan membawa ketentraman serta kedamaian hidup. Laksanakan ibadah makhdoh atau khusus dengan sebaik-baiknya, kerjakan yang wajib dengan sempurna, dan perbanyak yang nawafil atau sunnah. Pendengar yang berbahagia, dalam hal muamalah duniawiyah, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif dengan landasan iman, Islam dan ihsan. Berpikir secara islami yang membuahkan karya-karya dan pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas, serta maslahah bagi kehidupan umat manusia. Mempunyai etos kerja islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, dan optimal dalam mencapai tujuan. Itulah ciri-ciri muslim yang sebenarnya. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya saya mengajak pada kita semua, pada para dosen dan pengajar, pada mata kuliah AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, jadi tuntunkan dan pentingnya pembelajaran perkuliahan AIK, sama AIK 6, yaitu aplikasi sesuai dengan judul kita, itu mengaplikasikan Islam dalam kehidupan. Kita sebagai tenaga pengajar pada AIK 6 itu bunyi mengkaitkan atau menghubungkan antara Islam dan disiplin ilmu kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasyuru minallah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.